Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang Abu Nawas berdebat? Ini adalah kisah Abu Nawas debat dengan para ulama tentang rezeki yang bisa datang sendiri. Jadi, video yang diputar di belakang layar sungguh tidak ada kaitannya dengan cerita ini. Jadi cukup teman-teman bisa berfokus dengan pembicaraan admin. Baik, kalau begitu kita mulai kisahnya. Suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum, agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Beberapa ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama-ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung ingin menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." Jika menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab, ucap Baginda Raja. Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki? Tanya Baginda Raja. Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi rezekinya. Jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas lanjut menjelaskan, rezeki itu bisa datang dari mana saja. Paduka, kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi keluar sangkar dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Abu Nawas, rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas tetap bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin dapat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini, dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama pun pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapatkan imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Ternyata memang tidak sesulit yang dibayangkan. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat apabila mencarinya dan juga bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya, kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja. Baiklah kalau begitu, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana Baginda. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Wah, kalian sudah datang, kemarilah. Ayo tuan-tuan dan nona sekalian marilah.
silahkan duduk. Sambut Badinda Raja, mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, Ampun Paduka yang mulia, sesuai janji dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Ya, "Ya benar itu," kata para ulama itu saling menimpali. Mendengar halaman itu, sang Badinda pun bertanya, Baiklah, kalau begitu, bukti apa yang kalian bawa hari ini? Sepertinya ini sangat menarik sekali. ucap sang Badinda bertanya. Para ulama ini kemudian segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Badinda Raja. buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga memanen buah kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Iya, benar Paduka, pendapat kamilah yang lebih tepat. Karena rezeki itu harus dikari Paduka. Ya, benar Paduka. "Iya benar, itu Paduka," sahut ulama-ulama itu bergantian. Jika saja kami tidak bekerja membantu warga saat itu, mungkin kurma-kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Kan tentu saja tidak Paduka A. Karena kemarin Abu Nawas juga tidak bekerja. Kata ulama itu menjelaskan, Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat juga dengan kalian. sahut Badinda Raja. Nah, bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa? Kamu masih membantahnya? Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin, aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian berbicara tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku bukankah? Ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Bukankah ini sama saja?" Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ucap Badinda memuji. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Baiklah, demikian adalah cerita perdebatan dari seorang Abu Nawas dan para ulama. Mudah-mudahan sedikit cerita ini sangat berguna dan membuka wawasan bagi kalian. Mohon maaf apabila ada ketidaksesuaian di dalam video ini. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.